Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب يا طالبات، كيف حالكن؟ لعلكن في خير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب ya طالبات, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang pelajaran 11, yaitu kana wa akhawatuha, kana dan saudara-saudaranya, ya. Nah, namun sebelum mempelajari kana dan saudara-saudaranya, kita lebih dahulu harus mengenal apa itu mubtada dan khabar, ya. Mubtada itu termasuk isim-isim yang marfu, ya. Demikian juga khabar. Nah, jadi kalau kita sudah kenal apa itu mubtada dan khabar, untuk masuk kepada kana dan saudara-saudaranya itu akan lebih mudah, ya. Jadi kana itu memiliki ada 13 saudara-saudaranya, ya. Di antaranya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kana saudaranya itu ada 13, ya. Nah, sebelumnya fungsi dari kana ini adalah, atau tugas dari si kana ini adalah merafa'kan isim dan menasabkan khabar, ya. Jadi fungsi dari si kana dan saudara-saudaranya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar, ya, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Itu fungsi dari kana dan saudara-saudaranya. Nah, kita lihat contoh lainnya, kita buat di contoh lain. Kana tadi fungsinya adalah ya. Jadi kana dan saudara-saudaranya, kita ulang sedikit. Kana dan saudara-saudaranya memiliki tugas, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar, ya. Dia memiliki tugas merafa'kan isim dan menasabkan si khabar. Nah, contohnya seperti awalnya mubtada dan khabar dulu, ya. Kita kenal dulu mubtada dan khabar. Al-ilmu nafi'un, ya. Al-ilmu nafi'un. Ini kan mubtada dan khabar, ya. Al-ilmu dia menjadi mubtada, lalu nafi'un menjadi khabar. Jadi setiap mubtada dia akan perlu kepada khabar, dia mesti ada khabarnya. Nah, jadi ini mubtada dan khabar. Nah, lalu jika kita masukkan si kana, kana
al-ilmu nuran, ya. Kanal ilmu nuran. Nah, lihat perubahannya ya, perubahan kalimatnya. Yang al-ilmunya menjadi tetap ya, tarfa'ul isma, ini menjadi isimnya, merafa'kan isim. Kemudian nur berubah menjadi mansub ya, jadi tansibul khabar ya. Kalau kita lihat di sini tadi al-ilmu nafi'un, salah ya, ini nafi'un, afwan, nafi'an ya, al-ilmu nafi'an, salah ketik Ustazah. Oke, kanal ilmu nafi'an. Ada perubahan ya setelah masuknya si kana ya. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Contoh yang lain, atif at-tiflu mujtahidun ya. Nah, ini mubtada, at-tiflu mubtada, lalu mujtahidun menjadi khabar ya. Nah, kalau ketika kita masukkan si kana, maka kana tif mujtahidan. Maka tugasnya tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa'kan isim dan menasabkan khabar ya. Dalam Al-Quran juga bisa kita lihat ya, dalam surah An-Naba ayat 19 ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba ya, wa futihatis sama' fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba ya. Jadi situ ada kata kana ya. Nah, juga bisa kita temukan contoh-contoh kana dalam Al-Quran ya, seperti kun fayakun ya. Contoh lain, Allahu ghafurun ya, ghafurun, Allah itu maha pengampun. Nah, ketika masuk si kana, maka kana Allahu ghafuran. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Jadi harus ingat fungsinya dari si kana itu adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar.
Nah, di antara saudara-saudaranya sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya ya. Di antara saudara-saudaranya al-akhawat kana, di antaranya dhalla, contohnya dhalla dhalla al-jaw Lalu apalagi saudaranya? Ada asbaha, ada sara, ada laisa, ada lam yazal atau mazala, adha, lalu amsa, bata, ma fatiha, ma bariha, lam fakka, dan madama ya. Nanti bisa dicari contohnya di Al-Quran juga ada, atau di beberapa buku-buku nahwu, di buku kita juga ada ya. Kemudian kita kembali ke buku kita. Nah, kana yang nomor 3 ya, kana dalam kalimat berfungsi seperti diuraikan di atas sebagai berikut. Yang pertama, kalimat kana itu dia menjadi penegas seperti kana Muhammadun rasulan ya, Muhammad benar-benar seorang rasul. Berarti di sini kana fungsinya adalah sebagai penegas ya. Kemudian yang kedua, fungsi kana adalah sesuatu yang telah terjadi di masa lampau tanpa diketahui waktunya secara tepat, seperti kana Uzairu saraka kitaban ya, si Uzair dahulu pernah mencuri. Jadi dia menggunakan kana karena tidak diketahui pasti kapan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yang menyatakan kebiasaan atau rutinitas yang dilakukan, seperti kana Umaru yasumu yaumal itsnain ya, si Umar biasa puasa Senin, puasa di hari Senin. Dan kana sebagai tambahan ya, bisa bermakna sara atau menjadi ya. Contohnya jummidal ma fakana tharjan, air dibekukan lalu menjadi es ya. Jummidal ma fakana tharjan, air itu dibekukan maka ia menjadi es. Maka kana di situ berubah maknanya menjadi kana, menjadi sara. Sara artinya menjadi.
Nah, kemudian terkadang karena juga tidak terikat dengan waktu ya, waktu tertentu, baik itu waktu yang lampau, yang sekarang ataupun yang akan datang. Contohnya seperti Allah mengatakan kanallahu ghafura, kanallahu ghafura rahima. Jadi tidak terikat dengan waktu kapanpun gitu ya, jadi bisa saja kapan saja. Karena kasih sayang Allah dan ampunan Allah itu tidak terbatas dan tidak terikat oleh waktu ya. Jadi menggunakan kata kana. Nah, yang keempat, sekarang berbicara masalah khabar ya. Tadi tuh fungsinya. Nah, sekarang khabar. Khabar kana bisa terdiri dari isim mufrad ya. Isim mufrad tadi seperti kana Muhammadun rasulan. Nah, yang jadi rasulan ini kan menjadi khabar. Nah, dia itu isim mufrad ya. Kemudian bisa juga terdiri dari jar majrur, seperti kanal hirru alal kursi. Al hirru menjadi isim kana marfu, alal kursi ini terdiri dari jar, ala harfu jar, al kursi majrurun bi ala. Nah, jumlah dari sini alal kursi inilah menjadi khabar si kana. Nah, kemudian dia juga bisa terdiri dari zaraf makan, keterangan tempat ya. Kana kalbun tahtal kursi. Nah, anjing itu berada di bawah kursi. Nah, kalbun menjadi ismu kana marfu, kemudian tahta zaraf makan, al kursi dia majrur ya. Kemudian jumlah dari zaraf ini maka dia menjadi khabar si kana. Nah, kemudian dia juga bisa berbentuk afwan ya, thalibat ini susunannya tidak beraturan. Nah, dia juga bisa berbentuk jumlah ismiyah khabar itu ya, seperti kana aliyun waladuhu dzakiyun. Ini si Ali ini menjadi isim kana, waladuhu ini jumlah ismiyah, ini anaknya, zakiyun cerdas ya, adalah si Ali itu anaknya cerdas, berarti ini waladuhu zakiyun ini jumlah ismiyah. Jadi bisa khabar itu terdiri dari jumlah ismiyah. Kemudian bisa terdiri dari jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah paham kan? Jumlah ismiyah itu yang diawali oleh isim. Nah, sementara jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il. Kana Zaidun yusalli nafilah. Zaid menjadi isim kana, yusalli nafilah itu terdiri dari jumlah fi'liyah karena yusalli fi'il. Maka jumlah dari jumlah fi'liyah ini menjadi khabar si kana. Ya, taib, ya talibat. Nah, itu diantara beberapa khabar si kana. Nah, kemudian yang kelima adalah fi'il mudhari dari kana. Fi'il mudhari dari kana dan kawan-kawannya berfungsi sama dengan fi'il madinya. Ya, kalau seandainya nanti kan kana yakunu, ya yakunu, berarti dia tetap perlu kepada isim dan khabar, dia tetap tarfa'ul isma wa tansibul khabar, sama fungsinya. Saya ulangi, fi'il mudhari dari kana dan kawan-kawannya berfungsi sama dengan fi'il madinya. Maksudnya tadi itu fungsi yang tiga itu tadi. Yang pertama sebagai penegas, kemudian bisa menjadi sesuatu yang di masa lampau tapi tidak diketahui secara tepat.
kemudian menyatakan kebiasaan atau rutinitas yang dilakukan. Nah, itu ya fungsinya. Nah, kemudian kita ke tadribat. Yang pertama, laisa Ahmadu ustadan, ya. Kemudian laisa Aliyun ustadan, laisa Umaru ustadan, laisa Utsmanu ustadan. Jadi bukanlah si Ahmad itu seorang guru, bukanlah si Ali itu seorang ustadz, bukanlah si Umar itu seorang ustadz, bukanlah si Utsman seorang ustadz. Nah, taib. Kemudian yang kedua, jadi barisnya juga harus diperhatikan ya. Kalau sudah ada laisa, berarti dia ini saudaranya si kana, maka tugasnya sama, yaitu tarfaul isma wa tansibul khabar. Kemudian yang kedua, asbahat Fatimatu mumarridatan. Asbahat Zainabu mumarridatan. Asbahat Khadijatu mumarridatan. Asbahat Fatiyatun mumarridatan. Nah, jadi si Fatimah itu menjadi seorang perawat, Zainab menjadi seorang perawat, Khadijah telah menjadi seorang perawat, Fatiyah telah menjadi seorang perawat. Jadi asbaha termasuk jadi saudaranya si kana, maka fungsinya juga sama, tugasnya sama, yaitu tarfaul isma wa tansibul khabar. Kemudian yang ketiga, Sara Zaidun ahlal Qur'ani. Sara Muhammadun ahlal Qur'ani. Sara Tariqu ahlal Qur'ani. Sara Khalidu ahlal Qur'ani. Jadi si Zaid telah menjadi ahlul Qur'an, si Muhammad telah menjadi ahlul Qur'an, si Tariq telah menjadi ahlul Qur'an, Khalid telah menjadi ahlul Quran. Sara bermakna jadi, ya, menjadi. Nah, Sara juga termasuk salah satu saudaranya si kana. Kemudian yang keempat, mazarat Fatimatu bintaha Zakiyatan. Mazalat Fatimatu bintuha zakiyatan. Mazalat Fatimatu khadimatuha nasyitatan. Mazalat mazalat Fatimatu ummaha salihatan. Mazalat Fatimatu ukhtuha mujtahidatan. Nah, mazala juga termasuk salah satu saudara si kana, berarti dia tugasnya sama. Nah, kalau ini berarti khabarnya tadi jumlah ismiyah. Kemudian kita yang kelima, najahat tilmidz madama yajtahidu fid dars. Si seorang murid itu sukses selama dia bersungguh-sungguh dalam pelajarannya. Najahat tilmidz madama yahfadud dars. Najahat tilmidz madama yaqra'ud dars. Najahat tilmidz madama ya'malu 'amalal bait. Nah, madama termasuk salah satu dari saudara si kana, artinya selama. Jadi seorang murid itu dia akan berhasil selama dia menghafal pelajarannya. Seorang murid itu berhasil selama dia membaca pelajarannya. Kemudian seorang murid itu berhasil selama dia mengerjakan tugas-tugas rumah atau PR, ya.
Nah, tamrinat, istilah titik-titik di bawah ini dengan kata-kata yang tepat pada kolom sebelahnya. Nah, di kolom sebelah ini tinggal pilih saja dimasukkan ke dalam sini. Berarti laisatil qahiratu, jawabannya adalah madinatan kabiratan. Ya, jawabannya madinatan kabiratan. Kemudian kana zaidun yasumu yaumal itsnain. Nah, di sini dia menjadi jumlah fi'liyah, yasumu yaumal itsnain. Lalu yang ketiga, asbahat al-makkatu mamlu'atan bil hujjaj. Makkah itu jadi penuh dengan orang-orang melaksanakan haji. Kana Aliyun tilmidan mahiran. Si Ali merupakan murid yang cerdas. Lalu Muhammadun yanjahu fil imtihan ma dama yajtahid. Ya, si Muhammad itu akan berhasil dalam ujiannya selama dia mau bersungguh-sungguh. Kemudian latihan yang kedua, masukkanlah kana atau kawan-kawannya pada kalimat-kalimat berikut dan perhatikan perubahannya. Kita lihat yang pertama, Aliyun tajirun sadiqun. Berarti asbaha Aliyun tajirun sadiqan. Ya. Asbaha Aliyun tajiran sadiqan. Dan yang kedua, Fatimah taqra'ul Qur'ana ba'da al-maghrib. Ma zalat Fatimatu taqra'ul Qur'an ba'da al-maghrib. Lalu yang ketiga, kanal muslim yusalli fil musalla. Kemudian yang keempat, sara zaidun mudarrisan ba'da takharraja minal jami'ah. Kemudian yang kelima, laisa khalidun sariqan. Jadi yang pertama artinya si Ali itu menjadi seorang pedagang yang jujur. Asbaha Aliyun tajiran sadiqan. Lalu yang kedua, si Fatimah dia masih membaca Al-Quran, masih terus membaca atau senantiasa membaca Al-Quran setelah maghrib. Ma zalat Fatimatu taqra'ul Qur'ana ba'dal maghrib. Kemudian yang ketiga, seorang muslim dia salat di musalla. Kanal muslimu yusalli fil musalla. Dan yang keempat, sara Zaidun mudarrisan ba'da takharraja minal jami'ah. Si Zaid menjadi seorang guru setelah dia keluar dari atau setelah dia tamat dari kampus. Laisa Khalid sariqan. Si Khalid bukanlah seorang pencuri. Kemudian latihan yang ketiga, buatlah 3 kalimat yang masing-masing memuat kata madama, adha, amsa. Nah, ini Ustazah minta Antuna untuk mengerjakannya di rumah ya. Madama artinya selama, kemudian adha di waktu pagi, amsa di waktu petang atau sore. Ya, baik ya, talibat. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah arju lakunna al-fa'idah wal manfa'ah. Wa law hunaka su'al sali fi WhatsApp mubasharatan. Wa syukran ala husni ihtimamikum. Wa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa wa ma'as salamah.